Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di dalam hati kami. Kami sangat berbahagia dan kami punya masa depan yang luar biasa. Yang kami percaya malam ini Tuhan sangat mengasihi kami. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati katakan amin. Amin. Silakan saudara duduk. Terima kasih tim Praise and Worship. Shalom. Dalam ibadah yang kedua ini kita akan menikmati persekutuan bersama-sama dengan firman Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Natal dan Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Saudara-saudara, yang namanya tantangan ada expire-nya. Yang namanya persoalan ada endingnya. Tetapi kasih setia Tuhan tidak ada expire-nya. Tidak ada endingnya. Bahkan Ratapan pasal 3 ayat 21 menjamin setiap pagi baru. Semua bilang tiap pagi baru. Tuhan tidak pernah memberkati kita dengan berkat kemarin. Orang Israel tidak makan mana yang diambil kemarin. Tapi tiap pagi baru, tiap pagi baru. Dan setiap pagi Tuhan memberkati kita dengan berkat yang baru. Kenapa mana tiap hari baru? Kenapa kasih karunia tiap hari baru? Karena stoknya banyak. Semua bilang stoknya banyak. Tuhan memberkati kita bukan dari kekayaannya, tapi Tuhan memberkati kita menurut kekayaannya. Coba tayangkan Filipi pasal 4 ayat 19 dan kita baca bersama-sama ayat ini. Tuhan memberkati kita menurut kekayaannya, tetapi bukan ya. Allahku akan memenuhi 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekarang mu gantiku, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Semua bilang menurut, bukan dari. Kalau saya mau berkati saudara dari saldo atau rekening saya, berarti di saldo saya 10 juta, saya kasih 1 juta, 500 ribu, 100 ribu karena dari saldo saya. Tapi kalau saya berkati menurut saldo saya, berarti berapa yang ada di saldo, itu yang saya berikan buat saudara. Nah, Tuhan tidak berkati kita dari kekayaannya, tapi menurut kekayaannya. Bilang kiri kanan, kau sudah dengar itu. Jangan minta terlalu sedikit karena Tuhan berkati kita menurut kekayaannya. Itu sebabnya dia berikan anaknya. Hari Natal adalah hari di mana kita memperingati kasih Tuhan yang luar biasa. Dia datang dalam hidup kita. Yesaya pasal 7 berkata, seorang perempuan akan melahirkan anak bagi kita. Kalau perempuan melahirkan anak itu biasa. Kalau laki-laki melahirkan anak itu yang tidak biasa. Tetapi di dalam terjemahan asli bukan cuma dibilang perempuan, tapi seorang perawan. Kalau orang yang sudah menikah melahirkan biasa, tapi ini orang yang belum menikah seorang perawan. Jauh sebelum hal itu terjadi, di dalam kitab Kejadian sudah dinubuatkan. Dalam Kejadian 3 ayat 15, Tuhan berkata kepada iblis, kepada ular, benih daripada perempuan akan menginjak kepalamu. Ketahuilah saudara, perempuan tidak punya benih. Yang punya benih adalah pria. Tetapi ini nubuatan tentang Yesus yang lahir bukan karena benih laki-laki, tapi karena memang ini benih ilahi. Saya kaget penelitian di abad 20 menemukan bahwa plasenta itu tidak mengalirkan darah dari ibu, tapi hanya mengalirkan oksigen dan makanan dan juga kotoran yang dibuang dari bayi itu. Artinya kalau plasenta itu mengalirkan atau menyalurkan darah, maka bayi Yesus juga tidak kudus sebab Maria bukan orang kudus, Maria orang berdosa. Tetapi saudara-saudara benarlah tidak ada salah padanya, darahnya adalah darah yang suci yang menebus kita. Malam ini kita juga perjamuan kudus untuk mengingat betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Dengarkan kabar baik, benar-benar ini terjadi. Kenapa? Baru susun undangan untuk pernikahan, tiba-tiba Yusuf batalin. Kenapa? Perut Maria sudah maju. Aduh, saya belum tidur dengan dia, kenapa perutnya maju? Lalu malaikat bilang begini, Yusuf, karena Yusuf mau ceraikan dia, ambil dia sebagai istrimu. Khotbah saya beberapa minggu yang lalu, dalam setiap keputusan Tuhan mau campur tangan. Yang setuju katakan amin. Ada keputusan kecil, salah makan, nyesalnya sehari. Saya mau makan nasi kuning, diajak makan mie goreng, besok sudah bisa makan nasi kuning. Salah potong rambut, nyesalnya sebulan. Saya mau potong di sini tipis, di belakang tebal. Ini dia bikin di belakang tipis, di sini tebal. Bulan depan, saudara sudah bisa bikin seperti yang saudara mau. Kalau tidak naik kelas, nyesalnya setahun. Tahun berikutnya
belajar sungguh-sungguh bisa naik kelas. Tapi kalau salah pilih pasangan, gak bisa tukar. Aduh Pak saya mau tukar, Pak ini salah kayaknya nih. Gak bisa saudara-saudara ya. Tapi kabar baiknya Tuhan mau campur tangan. Amin. Ada suami istri yang datang bilang begini, Pak kami sudah tidak cocok. Sudah berapa tahun pernikahan? 25. 25 tahun tidak cocok. Ya sudah tidak cocok. Anak berapa? Anak 5, dalam hati saya sedangkan tercocok 5, saudara-saudara ya. Apalagi kalau cocok, picah-picah saudara-saudara ya. Haleluya. Nah kadang-kadang kita suka mencari-cari alasan karena yang namanya perempuan dan laki-laki itu berbeda karena dari sononya. Saudara-saudara, wanita itu kekuatannya di telinga. Saya tidak bilang kelemahan. Kekuatannya di telinga. Makanya seorang ibu bisa bertanya kepada suami, seorang istri bisa bertanya kepada suami, 1 pertanyaan 5 kali. Karena dia bukan butuh jawaban, dia butuh kuota untuk mendengar. Kalau belum cukup kuotanya, dia akan tanya terus. Apalagi kalau suami cuma jawab, ya, tidak. Habis kok dia tanya terus, saudara-saudara ya. Jadi saudara-saudara kita mesti tahu itulah kekuatan. Wah kalau pria, kekuatannya di mata saudara. Biar lagi gandeng istri, kalau udah cewek cantik lewat, pasti dia akan noleh. Karena kitab Amsal sudah mengatakannya. Dan saudara-saudara, sebagai istri kita bukan perongrong, tapi kita penolong. Saya ingat satu waktu ada seorang teman pendeta saya, dia pergi makan di rumah makan, dia bilang sekali-sekali kita tinggalkan anak lalu pergi berdua ke rumah makan. Waktu waiters bawa daftar menu, dia lihat itu waiters karena cantik saudara-saudara, dia lihat begini, istrinya tahu saya bukan serang suami saya, tapi saya harus lindungi dia injak kakinya. Papa aku lihat apa? Tidak, saya lihat dia rambut supaya saya pulang sisir kok kayak dia saudara-saudara. Nah saudara-saudara, kita mesti saling melindungi. Dasar kok mata keranjang ternyata saudara mau cari kemana-mana, itulah kekuatan yang perlu kita kuduskan bagi kemuliaan nama Tuhan. Makanya tiap kali kita beribadah, semua organ-organ kita dikuduskan untuk memuliakan Tuhan. Ingat, bukan karena perbuatan baik kita kudus, tapi karena ketaatan Tuhan. Kadang-kadang di gereja kita diteror di kiri kanan lain, di kiri lain, di kanan lain. Misalnya begini saudara-saudara ya. Saudara masuk ke gereja, lalu sudah lihat ada seorang yang sudah kenal. Lalu di sini dia bisa begini, itu orang dia pergi ke gereja bukan menyembah Tuhan. Kau tahu tuh dia memotivasi tuh, iya saya tahu dia memang itu dia. Habis itu di telinga kiri dia hajar. Kok ini di rumah Tuhan, masa kau pikiran jorok kayak begitu? Bosnya satu, cuman dia main kita punya pikiran. Tapi hari kita berkata, aku kudus, bukan karena ketaatanku, tapi karena ketaatan Kristus. Bisa bilang amin? Makanya tadi di ibadah pertama saya bilang, domba yang dibawa ke tempat pembantaian, sebelum disembeli, maka imam akan memeriksa domba itu, buta atau tidak, pincang atau tidak, korengan atau tidak. Jadi bukan orang berdosanya yang diperiksa, tapi dombanya yang diperiksa. Malam hari ini bukan saudara yang diperiksa, tapi Yesus anak domba Allah yang diperiksa. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi kalau ada orang bilang begini, periksa hati, kayaknya kau ada menyimpan duka, kayaknya kau ada menyimpan sesuatu, bilang begini, bukan saya yang diperiksa, domba yang diperiksa. Dan saya layak menerima kebaikan karena domba saya tidak punya cacatnya. Haleluya, semakin bagus dombanya, semakin bagus dombanya, semakin besar berkat yang kita akan terima. Dan Pilatus berkata, aku tidak menemukan salahnya. Semua orang yang tes dia, kami tidak menemukan salahnya. Lalu berhentilah mereka bertanya, karena mereka tidak menemukan salahnya. Kenapa kita layak menerima yang terbaik? Karena Yesus adalah yang terbaik yang diberikan sorga bagi kita. Roma 8 ayat 32, tepuk tangan dulu. Roma 8 ayat 32, ia yang tidak menyayangkan anaknya satu-satunya, tapi telah diberikannya bagi kita. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Lihat. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Dengarkan kabar baik. Kalau Tuhan menahan kesembuhan, berarti Yesus Kristus lebih rendah dari kesembuhan. Semua bilang tidak mungkin. Katakan tidak mungkin. Kalau Tuhan menahan berkat buat saudara, berarti Yesus Kristus lebih rendah daripada berkat. Tidak mungkin. Kalau Tuhan menahan promosi buat saudara, berarti promosi lebih tinggi dari Yesus Kristus.
Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Ia tidak mengurniakan segala sesuatu. Malam ini saudara bisa tulis di hati saudara atau di note saudara. Segala sesuatu itu masukkan di dalam daftar pergumulan saudara. Tahun depan aku harus punya rumah. Tulis. Nanti lihat digenapi kapan. Amin. Oh enggak, kayaknya mau kontrak terus ya saudara. Tahun depan aku harus punya barang ini. Untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk gaya-gaya, saudara. Bukan untuk gaya-gaya. Ya, semua untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saudara bawa mobil, ini untuk kemuliaan Tuhan. Ya, bukan karena gaya-gaya, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana mungkin Ia tidak mengurniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Nah, kita lihat dari pasal 7 kitab Nabi Yesaya, kita pergi ke pasal 9, ayatnya yang kelima. Kalau di bahasa Indonesia itu cuma 4, coba. G aja. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Raja damai, sambutlah Dia, oh Yesus tu juru selamat dunia, juru selamat dunia. Itu dari depan seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan bagi kita, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebetulnya ada 5, karena penasihat ajaib digabung dalam bahasa Inggris. Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. 5, kasih karunia. 5 selalu bicara tentang kasih karunia. Jadi wonderful, ya, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, dan Prince of Peace. Ya, ajaib, penasehat ajaib, ajaib, penasehat, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. 5, harusnya 5. Ya saudara-saudara ya, karena ini kasih karunia Tuhan buat kita semua. 5 itu angka kasih karunia. Nah, perhatikan baik-baik. Seorang anak telah lahir, seorang putra diberikan bagi kita. Namanya Counselor, namanya Wonderful, Counselor, Mighty God. Kok bisa anak sekaligus Allah? Kok bisa anak sekaligus Tuhan? Mighty God, Allah yang perkasa, yang lahir anak. Kok di sini dibilang Allah yang perkasa, anak sekaligus Allah? Apakah ini bisa? Saudara-saudara, semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Amin. Dan semua perbuatan baik kita tidak mungkin menutupi dosa kita. Ada beberapa kepercayaan yang berkata begini, nanti di akhirat kita ditimbang. Kalau perbuatan baik kita lebih banyak, masuk surga. Kalau perbuatan jahat kita lebih banyak, masuk neraka. Persoalannya, kalau sama-sama berat. Bingung saudara-saudara ya. Ada seorang cucu tanya sama kakek, kalau yang meninggal itu pria disebut almarhum ya? Iya. Kalau yang meninggal perempuan almarhumah ya? Terus kalau yang banji? Kakeknya pikir, dia bilang, oh aluminium katanya. Dia bilang. Ini kakek kurang ajar saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di sini bahwa Dia anak sekaligus Allah. Dan saya sudah bilang tadi bahwa yang namanya manusia semua sudah berdosa. Dan kita tidak mungkin ditebus dengan berbuat baik. Sekarang begini, saya pinjam 100 juta buat Pak Kristo. Lalu saya bilang, Pak belum cukup, bulan depan saya pinjam lagi. Ya. Terus bulan ketiga saya pinjam lagi 100 juta. Nah, bulan ketiga dia bilang begini, Pak Pendeta, sudah 300 juta ini, kapan bayarnya? Saya janji, bulan depan saya berhenti berhutang. Lalu bulan keempat saya datang Pak Kristo, sudah selesai ya, saya sudah terutang ini, jadi 300 juta selesai. Siapa bilang selesai? Jadi berhenti berdosa tidak berarti kita punya dosa selesai. Makanya malaikat berkata kepada gembala, hari ini aku berikan kepadamu kabar kesukaan besar bagi segala bangsa. Telah lahir bagimu apa? Juru selamat,
bukan hakim, bukan debt collector, tapi juru selamat. Kalau yang lahir debt collector semua tontampia, saudara-saudara ya. Semua kita berhutang, tapi bersyukur yang lahir juru selamat, dia yang bayar hutang kita. Berhenti berbuat dosa tidak akan menyelesaikan dosa kita. Lalu berbuat baik. Saya sudah kasih ilustrasi ini ulang-ulang. Hari Jumat saya naik motor tidak pakai helm, ditilang polisi. Lalu polisi keluarkan surat tilang Jumat depan sidang di pengadilan. Nanti hakim akan vonis apa yang harus kau bayar, denda yang harus kau bayar. Kemudian nama hukuman yang harus kau terima. Sebelum hari Jumat itu tiba, hari Senin saya pergi ke panti werda bawa sembako. Hari Selasa saya pergi ke panti asuhan bawa makanan. Hari Rabu saya kumpul pemulung, saya bagi-bagi makanan gratis. Hari Kamis saya bagi-bagi angpau buat semua tukang parkir. Lalu hari Jumat sebelum hakim jatuhkan vonis, saya bilang begini, permisi Pak Hakim, saya mau bicara. Ada apa? Dari hari Senin sampai hari Kamis, saya sudah berbuat baik. Tolong dipertimbangkan untuk vonis hari ini. Hakim bilang terhadap urusan ini vonis dengan kau perbuatan baik, tetap salah, saudara-saudara ya. Itu sebabnya juru selamat telah mengambil semua salah kita. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Dia sangat mengasihi kita. Nah, persoalannya manusia semua berdosa, tidak ada yang bisa menebus dosa karena sama-sama berdosa. Di dunia ada manusia tapi semua berdosa. Di sorga ada Tuhan tapi bukan manusia. Di dunia ada semua manusia, kita ini dosa-dosa turunan karena Adam berbuat dosa, semua kita jadi orang berdosa. Makanya saya kasih tahu nih. Adam rumah di sorga itu maksimum security karena semua orang akan cari dia. Ini gara-gara kau nih ketemu berdosa nih. Ya, semua orang akan cari dia nih. Mana tuh rumah Adam rumah ya? Adam ini bikin ketemu sana. Saudara-saudara, karena dosa Adam semua kita jadi orang berdosa. Karena satu orang semua kita jadi orang berdosa. Jadi tidak mungkin orang berhutang mau menebus orang berhutang. Tidak mungkin orang berdosa bisa membayar hutang kita. Persoalannya semua manusia berdosa. Di sorga ada Tuhan yang tidak berdosa, tapi bukan manusia. Itu sebabnya dia datang jadi manusia. Nah sekarang begini, manusia jadi Tuhan bisa atau tidak? Tidak bisa. Tuhan jadi manusia bisa nggak? Bisa. Ya karena dia Tuhan. Itu sebabnya dia lahir di Bethlehem untuk menebus dosa kita. Juru selamat telah lahir. Hari ini lihat hari esok dengan tertawa. Karena pengharapan kita sudah diberikan oleh Tuhan. Tantangan boleh banyak, tetapi kemenangan pasti. Persoalan boleh banyak, tapi kemenangan pasti. Setiap kali saudara membaca Mazmur 23, saudara akan terima berkat-berkat yang baru. Setiap kali saudara baca di dalam urapan Tuhan, engkau akan menemukan berkat-berkat yang luar biasa. Tuhan gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ia. Orang ketiga. Kalau kita bilang iya, dia ada di Sentani. Kalau kita bilang iya, dia ada di Jakarta. Kalau kita bilang iya, dia ada di luar sana. Tapi kalau kita bilang engkau, berarti orang itu ada bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara, ayatnya yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau orang kedua. Dalam persoalan saudara yang paling dalam, Tuhan tidak hadir sebagai orang ketiga, tapi dia hadir sebagai orang kedua. Jadi kalau saudara berkata, aduh Pak, persoalan ini berat sekali. Ingat firman Tuhan, dia hadir sebagai orang kedua, bukan orang ketiga. Bisa bilang amin? Engkau ada bersama, makanya namanya disebut Immanuel. Allah beserta engkau. Engkau besertaku. Dan namanya akan disebut Immanuel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Semakin berat persoalan saudara, semakin mudah Tuhan menyelesaikannya. Karena bagi dia tidak ada yang mustahil. Wonderful. Semua bilang wonderful. Sekali lagi, wonderful. Bapak Ibu, untuk memberi makan 4.000 orang, Tuhan perlu 7 roti. Tapi untuk memberi makan 5.000 orang, Tuhan perlu 5 roti. Makin besar persoalannya, makin mudah Tuhan menyelesaikannya. Bisa bilang amin. Jadi jangan bicara masalah yang besar, bicara Tuhan yang besar. Barang siapa yang punya iman sebesar biji sesawi dan berkata kepada gunung, semua bilang berkata kepada gunung,
berhenti berkata kepada Tuhan besarnya gunungmu. Mulailah berkata kepada gunung besarnya Tuhanmu. Amin. Oh Tuhan, saya punya persoalan besar sekali. Tuhan bilang, saya tidak masalah, bicara di kopo gunung itu. Jangan bicara kepada Tuhan besarnya gunungmu, tapi bicara kepada gunung besarnya Tuhanmu. Serubabel berkata begini, siapakah engkau hai gunung-gunung yang tinggi, di hadapan orang yang kau urapi, yang Tuhan urapi, akan menjadi tanah yang rata. Yang dia bicarakan gunung. Siapakah engkau stadium 3 cancer, di hadapan orang yang percaya oleh bilur-bilur Yesus, engkau sudah tampias. Bisa bilang amin? Tepuk tangan dulu. Saya semangat ini. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk mengeluh. Kenapa? Karena Juru Selamat sudah menyelesaikan semuanya. Juru Selamat sudah membayar semuanya. Saya sudah berkhotbah berulang-ulang bahwa semua domba dalam perjanjian lama, domba penebus salah, penghapus dosa, itu dibawa dengan bersih sampai ke tempat pembantaian. Ya, begitu sebelum disembeli, orang berdosa ini akan tumpang tangan di atas domba, salahnya pindah ke domba itu, dan kebaikan domba itu pindah kepada dia. Sekarang dia jadi orang benar, domba ini jadi domba bersalah. Nah, upah dosa adalah maut, domba itu harus disembeli, sebab tidak ada penebusan tanpa pengampunan dosa. Dan pasca pertama sudah terjadi di Taman Eden ketika manusia itu merasa telanjang. Mereka berkata kami telanjang. Tadinya mereka bukan telanjang dalam bentuk fisik, saudara, tapi kemuliaan Tuhan telah meninggalkan mereka. Tadinya Adam begitu smart, saudara. Dia bisa kasih nama binatang, terada yang double nama. Semua beda-beda dan dia bisa perintah dinosaurus yang besar, dia bisa atur singa karena pada waktu itu singa juga masih makan rumput. Kejadian 1 ayat 29-30, kepada semua binatang kuberikan tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Makanya waktu Nuh memasukkan sepasang-sepasang ke dalam bahtera, dia cukup kumpul jerami. Hei Sem, Ham, Yafet, potong jerami karena Tuhan suruh kita kasih masuk sepasang-sepasang di dalam bahtera. Kalau waktu itu singa sudah makan daging, lapis Nuh tampias, saudara-saudara ya. 150 hari ini rata semua, saudara. Tinggal nama Bahtera berjalan dan Lion King yang pimpin itu Bahtera, saudara-saudara. Ini berarti suka nonton Lion King, saudara. Wah, enggak apa-apa, saudara ya. Tapi singa masih makan apa jerami. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dan karena dosa itu manusia telanjang, Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang. Dan untuk mendapatkan kulit, seekor binatang harus disembeli. Dan pada waktu binatang disembeli, ada darah yang tercurah. Dan saudara, dari binatang yang disembeli, darah yang tercurah, ketelanjangan mereka ditutupi. Saya percaya lewat pengorbanan Tuhan, rasa malu kita, rasa tertolak kita, semua telah ditanggung Tuhan. Haleluya, sudah di cover. Terapa, kau mau bilang saya seperti apa, tetap saya haleluya. Kenapa? Yang menciptakan langit dan bumi, yang berkata aku sangat dikasihi. Ya, saya waktu nonton Superbook bersama anak-anak, ada satu si Lucifer bilang begini, kamu mesti ini, saya akan berikan kamu kelepasan. Terus orang itu bilang begini, lebih baik saya jatuh ke tangan orang yang mengasihi saya daripada jatuh ke tangan kamu. Saudara tahu, Daud pernah berkata lebih baik aku jatuh ke tangan Tuhan. Karena Tuhan pasti akan mengasihi kita. Tuhan pasti akan mengampuni kita. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya berhenti hidup dengan intimidasi. Malam ini tidur dengan tenang. Kalau dia datang bilang ini, kau masih ingat tanggal begini di tempat ini. Aku kebenaran dalam Kristus. Ia telah membayar semuanya karena dia telah memberikan aku jubah yang baru. Menutupi segala ketelanjanganku. Bye-bye, jangan tengking saudara-saudara ya. Makanya saudara-saudara kalau engkau jengkel seseorang, jangan tengking saudara-saudara ya. Karena saudara tengking itu orang pemuka muncul terus. Tiap kali saudara tutup mata, dia pemuka yang muncul terus saudara-saudara ya. Makanya di malam Natal ini mari kita berbaik saudara. Saya paling tersuka manusia kurang ngajar satu ini. Dan tiap kali saya berdoa dia pemuka muncul. Saya tengking pergi muka terlaku nih pergi dalam nama Yesus. 5 menit dia muncul lagi saudara-saudara ya. Makanya saya bilang kuda apa yang paling menyebalkan? Ku datang lagi, ku datang lagi. Saudara-saudara itu ya. Jadi berhenti thinking orang pemuka. Minta kekuatan Tuhan aku memberkati dia. Waktu kau memberkati, kau yang tidur nyenyak, dia yang tidak tidur. Ia telah memberikan kita jubah yang baru. Amin.
Jubah yang lama sudah diganti dengan jubah yang baru. Yang pertama kita sudah dengar minggu kemarin, puji-pujian menarik kekuatan dari sorga untuk menghadapi persoalan. Yang kedua malam ini, puji-pujian mengizinkan Tuhan mengubah masalah kita menjadi berkat. Kalau tadi dapat kekuatan, sekarang Tuhan bekerja bagi kita. Bisa bilang amin? Tepuk tangan buat Tuhan, jangan ragu, ini tepuk tangan percaya. Saudara-saudara, waktu Yosafat mengucap syukur sebab Tuhan baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia bukan setuju dengan musuh Amon, Moab, dan Meonim yang datang. Tapi dia mendapat kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi Amon, Moab, dan Meonim. Yang kedua, waktu dia bersyukur, Tuhan berkata, Yosafat dengar, perang ini aku punya. Tuhan take over masalah saudara. Tuhan ambil alih persoalan saudara. Cancer itu aku punya, pergumulan itu aku punya, masalah itu aku yang handle. Bersyukur membuat Tuhan mengubah keadaan kita. Haleluya. Makanya biar tidak ada apa-apa tetap haleluya. Nanti di akhir ibadah ini saya izinkan saudara untuk salam-salaman. Dan sementara saudara salam-salaman, last minute kesempatan terakhir tanya, besok kau open house kah tidak? Iya, langsung kau bisa atur jadwal, saudara-saudara ya. Karena kalau tiba-tiba besok kau jadwal full, jadi malam ini boleh baku atur jadwal di akhir ibadah. Bisa bilang amin? Iya Pak Pendeta, saya semua kasih tahu bahwa saya telah open house, jadi saya lagi cari-cari siapa yang open house nih supaya besok tong bisa, itu toh. Ya. Tapi jangan lupa ibadah dulu, supaya kau waktu open house dalam anugerah Tuhan, saudara-saudara ya. Waktu kau pergi menikmati salam-salaman, bukan makanan yang jadi utama, tapi persekutuan yang lebih utama. Bukan makanan yang utama, tapi berdoa bersama-sama itu yang paling utama. Nah, saudara-saudara, bersyukur kepada Tuhan mendatangkan berkat yang luar biasa. Di mana-mana saya suka menyanyikan lagu ini. Nada A ya, saya suka menyanyikan lagu ini. Sama-sama. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh. Tanya lagi saya saudara-saudara ya. Bintang gemerlapan cerah atau mendung? Bunyi guru riuh ku dengar mendung atau cerah? THR cair cerah atau mendung? Dompet tinggal KTP mendung atau cerah? Tapi di refrain bilang apa? Maka jiwaku pun Pace pulang kantor muka kiras-kiras kayak Gajah Mada. Mace tanya, Pace kenapa? THR belum cair, langsung Mace naik. Maka jiwaku pun itu sorga turun, pica-pica, saudara-saudara. Sorga turun, haleluya. Jadi Bapak Ibu, bersyukur itu yang ketiga, menghadirkan kerajaan Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada Allah. Tetapi kerajaan Allah bukan soal makan atau minum, tapi righteousness, kebenaran, peace, damai sejahtera, and joy in the Holy Ghost. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi. Yang ketiga, mengucap syukur, menghadirkan kerajaan surga. Amin. Itu kalau kerajaan surga datang, saudara-saudara. Saudara bisa lihat ya. Hari ini kita kalau buka media sosial itu Matius Markus bisa hilang. Saudara-saudara lihat orang baku hajar, baku bebas sekali saudara-saudara ya. Sama seperti yang saya bilang di Hakim-Hakim 21 ayat 25. Pada waktu itu semua orang berbuat sekehendak hatinya. Kita kadang-kadang sudah tidak punya batas-batas norma-norma etika. Sudah tidak punya batas-batas kesopanan. Kita hajar orang sampai telanjang-telanjang, bulat-bulat saudara-saudara ya. Dan itu tidak ada norma lagi, tidak ada etika. Tapi bersyukur di dalam Kristus kita diubahkan menjadi sama seperti Kristus. Jangankan inisial, nama saja dia tidak ngomong, apalagi inisial. Seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dalam dunia yuridiksi, orang yang baru disidik atau dilidik tidak boleh disebutkan namanya, harus disebutkan inisial. Nanti sudah P21, 2 atau 3 alat bukti yang valid, nama boleh disebutkan. Saya percaya perkataan Tuhan valid
dan ya dan amin. Tapi dia tidak ngomong inisial. Coba kalau dia ngomong, seorang di antara kamu murid-muridku inisial YI. Semua tahu, dari 12 cuma YI itu cuma satu, Yudas Iskariot, saudara-saudara ya. Tapi dia tidak ngomong. Makanya Bapak Ibu, di dalam Tuhan etika kita, norma kita jauh lebih hebat. Mahatma Gandhi adalah seorang yang sangat mengagumi apa yang ditulis oleh Injil. Dia paling senang baca khotbah Tuhan Yesus di bukit. Dan karena ketertarikannya buat Tuhan yang sangat luar biasa, satu waktu dia pergi mengambil keputusan untuk pergi ke gereja. Dan waktu itu yang dia masuk adalah gereja kulit putih, gereja Inggris. Karena India dijajah oleh Inggris. Lalu begitu sampai di halaman gereja, sudah tahu tipikal orang India sederhana. Kepala pelontos, cuman pakai sarung, kaki nyeker. Lalu di depan pintu gereja pendetanya bertanya, kau mau kemana? Saya mau ke gereja. Ngapain kau ke gereja? Saya ingin belajar lebih lagi tentang Yesus. Karena saya tertarik sekali dengan firman-Nya, dengan Alkitabnya orang Kristen. Itu pendeta lihat dari kepala ke kaki, kaki ke kepala dan dia bilang begini. Sebelum engkau tahu cara berpakaian yang baik, jangan pernah injak gereja ini. Dia pulang dan dia berkata, seumur hidup saya tidak akan mau jadi pengikut Kristus. Di akhir autobiografinya dia tulis, saya tertarik dengan Yesus, tapi tidak tertarik dengan orang Kristen. Mari kita membawa damai. Mari banyak orang seperti Mahatma Gandhi di luar yang lihat kita, yang rindu melihat kemuliaan Tuhan. Beritakanlah Tuhan. Lalu ayat yang terakhir, cerita terakhir, karena besok Tong masih ada 2 kali ibadah, saudara-saudara ya. Besok Tong masih ada ibadah. Nah, sampailah orang Majus itu ke Yerusalem. Begitu dia bertanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir? Kami telah melihat bintangnya di timur. Lalu Herodes terkejut, penduduk Yerusalem terkejut. Matius pasal 2 mencatatnya seperti begini. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, ayatnya yang ketiga. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Jadi raja terkejut, penduduk terkejut. Dua-dua ini terkejut tapi motivasi beda. Ada orang bisa mengerjakan pekerjaan yang sama tapi motivasinya beda. Saudara lihat waktu tikus dikejar oleh kucing, dua-dua bikin pekerjaan yang sama yaitu lari. Kucing lari, tikus juga lari. Nah, kucing lari karena didorong oleh rasa lapar, mau makan tikus. Tikus lari karena mau menyelamatkan nyawanya. Karena terjadi dua-dua lari, tapi memiliki motivasi yang berbeda. Saudara, Salomo pernah membangun bait suci, tapi motivasinya supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Pada waktu peresmian, orang tidak sanggup berdiri, hadirat Tuhan turun, dan semua orang berkata Tuhan besar, mereka menyembah Tuhan. Herodes juga pernah membangun bait suci, tapi bukan untuk kemuliaan Tuhan, untuk ambil hati orang Yahudi, karena dia bukan orang Yahudi, mereka tidak terima dia, kami tidak terima engkau Herodes, kami tidak mau raja, kami bukan orang Yahudi. Dom bisik, kalau kau mau diterima, kawin sama orang Yahudi. Lalu menikahlah dia dengan orang Yahudi. Toh orang Israel tidak mau terima. Yang istrimu saja yang Yahudi. Tapi kau bukan Yahudi, dia orang Idumea atau Edom. Kami tidak terima. Dom bisik lagi. Kau mesti tahu apa yang penting bagi orang Yahudi. Apa itu? Bait Allah. Dia bangun bait Allah. Dia pugar bait Allah. Selama pemerintahan dia pugar terus. Dan saudara tahu pada waktu Yesus berkata, rubuhkan bait Allah ini aku akan bangun dalam 3 hari. Nih, Tuhan pun nenek moyang bangun 46 tahun. Kau rubuhkan dalam 3 hari. Jadi pembangunan mana? Saudara pernah dengar ada pembangunan gereja 46 tahun? Gak ada, saudara-saudara ya. Oh, orang yang S3 pensiun, orang yang baru melamar pensiun, belum habis tuh gereja, saudara-saudara ya. 40 bangun tuh karena dia mau ambil hati. Dan pada waktu bait suci ini diresmikan itu tahun 64, itu 6 tahun sebelum Titus menghancurkan. Kan tahu 70 Titus menghancurkannya. Jadi dia bangun bait suci, tapi memiliki motivasi yang berbeda. Saya berdoa waktu saudara memberi, motivasi saudara karena mengasihi Tuhan. Waktu saudara bertepuk tangan, karena Tuhan baik dalam hidup saya. Amin. Mari kita punya motivasi yang benar. Ada orang yang bertepuk tangan. Kenapa? Karena jagoannya bisa menang. Tapi hari ini kita bertepuk tangan karena Kristus telah memberkati kita dengan luar biasa. Terkejut. Yang satu terkejut karena ada saingan yang lahir. Yang satu terkejut karena kalau Mesias datang, Herodes tampias. Jadi saudara-saudara, inilah waktu kelegaan. Jadi waktu saudara pergi ke dokter, dokter bilang begini,
kau stadium 3, hati-hati, umur tinggal 3 bulan. Jangan terkejut karena penyakit, terkejutlah karena, saya kaget, ternyata Yesaya 53 bilang, oleh bilur-bilur Yesus, sapu kensir sembuh. Harusnya itu yang buat saudara terkejut dan bersuka cita. Amin. Jadi mari kita terkejut karena kebaikan Tuhan. Begitu saudara buka dompet tinggal KTP, jangan terkejut. Aduh mati aku. Nanti mati beneran saudara-saudara ya. Nanti mati beneran. Hidup aku. Jadi jangan bilang begini, saya mau mati buat dia. Kalau kau mati kau terdapat dia saudara-saudara ya. Jangan bilang saya mau hidup buat dia. Saya mau mati buat brownies. Kalau kau mati kau termakan brownies saudara-saudara ya. Jadi mari kita pakai perkataan kita untuk memuliakan Tuhan. Mereka terkejut karena pembebasan segera tiba. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Malam ini kebaikan Tuhan sudah dinyatakan dalam hidup kita. Mari ambil roti dan anggur. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami. Engkau berikan nyawamu bagi kami. Ini pemberian terindah, terhebat yang pernah diberikan sorga. Dan kesembuhan nilainya tidak setinggi Tuhan. Promosi nilainya tidak setinggi Tuhan. Saudara-saudara, sebelum ibadah ini berlangsung, saya mendapat kesaksian yang luar biasa. Seorang yang menyaksikan ibadah kami lewat live streaming. Ketika saya berkhotbah Yosua pasal 13, masih ada amat banyak tempat yang belum kau duduki. Bukan kau rebut. Kau duduki artinya Tuhan sudah rebut, kita tinggal mendudukinya. Kalau anak saudara tergerak ambil kedokteran, jangan halangi dia. Anak, banyak dokter nganggur. Bilang begini, anak, masih ada tempat buat engkau. Karena firman Tuhan berkata masih ada banyak tempat yang belum kau duduki. Orang boleh berkata kau sudah full, tapi Tuhan masih punya tempat buat saudara. Dan dia aminkan hal ini. Dia akan ikut tes formasi PNS untuk terakhir kali. Karena tahun depan umurnya sudah tidak masuk untuk masuk dalam tes PNS ini. Dan dia berkata, ada tempat buat saya. Saudara, dari sisi akademis dia bukan orang yang hebat, bukan cum laude, biasa-biasa saja. Tapi ketika dia mengambil firman Tuhan, saudara tahu, dari begitu banyak orang yang tes, yang diterima cuma satu. Dan orang ini yang mengaminkan, masih ada tempat buat saya. Dia yang mendapatkannya. Masih ada tempat buat kita. Ingat, yang terbaik sudah diberikan. Kalau cuma posisi, kalau cuma tempat, Tuhan masih punya buat saudara. Malam ini jangan cuma minta pekerjaan, minta posisi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, obah roti di tangan kami menjadi daging-Mu. Firman Tuhan berkata, pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, ia memecah-mecahkannya, ia bersyukur dan memecah-mecahkannya. Tuhan sudah dipecahkan supaya kita tidak perlu terpecah. Tidak ada lagi yang pukul-pukul jidat di tembok. Kenapa aku bodoh sekali? Kenapa aku gagal? Tidak ada yang mempersalahkan diri, itu sudah terpecah. Tuhan sudah terpecah. Supaya saudara punya keutuhan. Dari hati mengalir ucapan syukur, jiwa bersyukur, tubuh bersorak-sorai. Inilah yang menjadi bagian kami. Oleh bilur-bilur Yesus kami sudah disembuhkan. Ia mengambil, mengucap syukur dan berkata, ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah. Setiap kali kamu melakukan, kamu mengingat akan aku. Bukan ingat kegagalanmu, ingat akan kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Bukan ingat akan penyakitmu, tapi ingat akan kesembuhan yang sudah Tuhan kerjakan. Percayakah saudara, bahwa roti tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan percaya dan terima berkatnya dalam nama Yesus. Haleluya. Di mana darahmu tercurah terorak, ada belas kasihan, ada pengampunan, ada pertolongan. Ia mengambil cawan dan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Apa itu perjanjian baru? Aku akan berkati engkau, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Aku akan melindungi engkau. Perjanjian lama, kamu harus. Tuntutan dari kita. Perjanjian baru, Tuhan siapkan buat kita. Tuhan siapkan berkat bagi saya dan saudara. Tuhan siapkan perlindungan. Ia mengambil cawan berkata, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau melakukannya, kau mengingat akan aku. Sebab setiap kali kau makan roti dan minum cawan ini, kau menyatakan kematian Tuhan sampai ia datang. Besok ada mujizat. Warisan saudara akan dicairkan. Percayakah saudara bahwa anggota kita persekutuan dengan darah Yesus? Mari minum dengan percaya dan terima berkatnya dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you.
hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku oh percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari saja kita bangkit berdiri, naik satu nada. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, Namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya hatiku percaya, hatiku percaya, oh, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Tuhan, kadang kami tidak mengerti, tapi kami percaya tidak ada rancangan kecelakaan di hati Tuhan. Tidak ada rancangan kecelakaan di dalam tangan Tuhan. Tidak ada virus di tangan Tuhan. Tidak ada penyakit di tangan Tuhan. Orang kusta yang kau sentuh, sembuh. Orang buta yang kau jamah, melihat. Orang lumpuh yang kau berkata, berjalan. Malam ini, semua lumpuh rohani kami sudah pergi. Kami tidak lagi khawatir, cemas, tidak lagi insomnia, tidak lagi panic attack, tidak lagi takut dengan kabar-kabar buruk. Kami tetap tenang, karena Natal membawa ketenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan sembuhkan insomnia kami. Tuhan sembuhkan migrain kami. Tuhan sembuhkan waktu haid sakit, sudah sembuh malam hari ini. Semua kami sudah dipatahkan dari kutuk-kutuk nenek moyang. Sekarang kami terima berkat dari Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, yang asma sudah sembuh. Yang menyaksikan lewat live streaming, Tuhan juga menjamah engkau. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Semua bilang terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Koramaya sekata kaya ralama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Koramata sande ralama takara lama sande. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya merasakan urapan kesembuhan sementara mengalir di tempat kita. Saya merasakan hadirat Tuhan sementara mengangkat saudara. Sehingga saudara tidak lagi berkata kepada Tuhan, tapi berkata kepada gunung persoalanmu. Saudara sementara berkata kepada pergumulanmu, hei pergumulan sudah selesai. Hei migrain sudah selesai. Hei ketakutan sudah selesai. Koramaya sekata kaya ralama sande. Mari di malam Natal yang indah ini kita berkata, Tuhan Yesus engkau baik. Oh, malaikat-malaikat memuji Tuhan. Kami percaya ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Oh, haleluya. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Engkau kudus Tuhan. And the angel cried, all creation cried, you are lifted high, holy forever. Hear your people sing, hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be holy, holy forever. And the
Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stand above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stand above them all. Your name, Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stand above them all. All power, All thrones and dominions, all powers and positions. your name stand above them all. And the angels cry, all creations Christ, holy, you are lifted high. Holy forever. Hear your people sing. Hear your people sing. Ada itu ada. Oh, to the King of Kings. To the King of Kings. Oh, you are always be. You are always be. Holy. Holy. Holy forever. Ini tepuk tangan kesembuhan. Karena tanpa kami sadar, asam urat kami sudah disembuhkan oleh Tuhan. Urat saraf kejepit kami sudah disembuhkan oleh Tuhan. Coba saudara lakukan apa yang tadi sudah tidak bisa lakukan, membungkuk, sekarang sudah bisa membungkuk. Lutut saudara sudah kuat, saudara sudah mengalami kemenangan. Karena Tuhan yang hidup sudah menyembuhkan saudara. Haleluya.